Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Anak adalah merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang tua. Sedangkan amanah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa menjalankan amanah, menunaikan amanah kepada yang memberikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat 58, Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kepada umat manusia untuk menunaikan amanah kepada yang memberikannya. Sedangkan seorang anak adalah amanah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan amanah tersebut. Setiap orang tua yang menjadi pemimpin bagi anak-anak yang mereka miliki, maka kepemimpinan mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anaknya, menjauhkan anak-anak mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari kerasnya azab neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab neraka, yang mana bahan bakarnya adalah batu dan manusia.
di mana neraka dijaga oleh para malaikat ghiladun syidad, yang keras, yang kasar, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang tua. Namun kita melihat banyak para orang tua sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan dosa karena anak yang mereka miliki. Banyak orang tua yang lalai dari mengingat Allah. Banyak orang tua yang tidak menjalankan perintah Allah karena anak-anak yang mereka miliki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta yang kalian miliki dan anak-anak yang kalian miliki adalah fitnah bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwah, pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya, "Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Fitnah bagi seorang itu terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Maksudnya banyak orang yang melakukan dosa, banyak orang yang melakukan kemaksiatan dalam perihal mengurus rumah tangga. Suami yang kasar kepada istri, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, atau istri yang tidak berbakti kepada suami, tidak taat dalam kebaikan kepada suami. Dan banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Fitnah bagi seorang terjadi dalam harta yang mereka miliki. Zuyyina linnas, Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah, perhiasan bagi seorang, hawa nafsu mereka, kecintaan mereka kepada dunia. Minan nisa berupa wanita, anak, dan perbendaharaan harta berupa emas, perak, dan yang lain-lainnya. Allah mengatakan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu adalah perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah punya yang lebih baik dari itu. Wa nafsi, fitnah bagi seorang terjadi dalam dirinya. Ketika seorang melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia akan mendapatkan dosa. Wa waladih, dan fitnah bagi seorang ada pada anak yang mereka miliki. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Di zaman kita sekarang ini, mendidik anak adalah sebuah tantangan. Mampukah kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan Islam? Mampukah kita sebagai orang tua menanamkan akidah yang benar kepada anak? Mampukah kita sebagai bapak, sebagai seorang ibu untuk mendidik anak kita dengan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mampukah kita sebagai orang tua mengenalkan Islam yang benar kepada anak yang kita miliki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah yang lurus, akidah untuk senantiasa bertauhid kepada Allah kepada seorang anak yang masih kecil. Inilah contoh yang paling baik dalam mendidik anak. Rasulullah tidak mengajarkan anak kecil untuk mengejar dunia, tidak. Rasulullah mengajarkan anak-anak kecil untuk menjalankan Islam yang benar. Sering kita jumpai di dalam hadis-hadis beliau, Rasulullah bersabda, "Ya ghulam,
Sabda Rasulullah yang berbunyi, "Ya ghulam," di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Ila akhir al-hadits. Rasulullah menumbuhkan kepercayaan, akidah yang benar kepada seorang anak kecil. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam," wahai anak kecil. Al-ghulam adalah sebutan istilah untuk seorang anak yang berumur dari baru lahir sampai 10 tahun. "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat," aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apakah yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah mengajarkan kepadanya, kalau sudah besar harus punya pekerjaan yang bagus. Kalau kamu sudah besar harus jadi sarjana, harus jadi dokter, harus jadi pilot. Apakah itu yang ditumbuhkan oleh Rasulullah? La, bukan, tidak sama sekali. Rasulullah SAW mengajarkan anak kecil untuk memiliki akidah yang benar kepada Allah, memiliki keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Subhanallah. Ini merupakan jawami'ul kalim dari Rasulullah SAW. Ini merupakan mukjizat dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksud dari ihfazillah yahfazka? Jagalah Allah, yakni jagalah agama Allah, jagalah Islam, jagalah Al-Quranul Karim, jagalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan menjagamu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, yakni menolong agama Allah dengan cara dipelajari, dengan cara diamalkan, dengan cara didakwahkan kepada orang lain, yansurukum, niscaya Allah akan memenangkan kalian. Allah akan meninggikan derajat kalian. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jika engkau jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Pertolongan Allah dekat kepada orang-orang yang mau menjaga Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, memohon perlindungan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca setiap hari, di setiap rakaat salat kita membaca surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah, meminta isti'anah hanya kepada Allah, sehingga kita membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta perlindungan. Lihatlah pada sabda Rasulullah yang lain, Rasulullah mengajarkan etika Islam kepada anak kecil. Rasulullah mengajarkan etika, adab ketika menyantap makanan. Rasulullah berkata kepada seorang anak kecil, "Ya ghulam, sammillah." Kemudian apa lagi? "Wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah sebelum makan. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semua ya ikhwah, untuk mendidik anak-anak yang kita miliki dengan pendidikan akidah yang sahihah, dengan pendidikan manhaj yang sahih, yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun musuh-musuh Allah tidak akan pernah berhenti
untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rida orang-orang Yahud, tidak akan pernah rida orang-orang Nasara sampai umat Islam mengikuti millah mereka, mengikuti agama mereka, cara mereka, kebiasaan mereka. Umat Islam sedang dijajah, pemikirannya, kebiasaannya, kemuliaannya sedang dijajah oleh orang-orang kufar. Di antaranya melalui acara-acara televisi yang menyebabkan anak-anak kita jauh dari agama Allah, yang menyebabkan anak-anak kita banyak melakukan dosa dan maksiat, sehingga yang ditampakkan di acara televisi adalah kriminalitas, akhlak yang buruk, sehingga pada akhirnya pemuda dan pemudi umat Islam hancur akidah mereka, hancur manhaj mereka. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim. Kebanyakan daripada ahlul kitab berusaha untuk mengembalikan umat Islam kepada kekafiran karena hasad yang timbul di dalam diri mereka. Hasad bahwa Islam adalah agama yang mulia. Maka dari itu, jawablah tantangan untuk mendidik anak di zaman ini dengan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jagalah anak-anak kita dari rongrongan, jajahan orang-orang kufar yang mencoba menjauhkan anak-anak kita dari agama Islam, yang mencoba menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran, menjauhkan anak-anak kita dari sunnah Rasulullah SAW. Kemuliaan seorang muslim adalah dengan kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, dan itu nilai yang sudah mulai luntur dari para pemuda dan pemudi Islam. Di pundak antum, setiap bapak, setiap ibu, ada amanah yang dipikul, amanah untuk mendidik anak, menjaga anak dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka kelak. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan kita untuk mendidik anak kita dengan pendidikan-pendidikan Islam yang sesuai Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan kita di atas keimanan, dan semoga Allah kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan antum sekalian. Wallahu ta'ala wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.